Karma bukan sekadar istilah yang terdengar akrab dalam percakapan spiritual. Ia adalah prinsip hidup yang bekerja di balik layar setiap keputusan, setiap perasaan, setiap tindakan manusia. Selama berabad-abad, pemahaman tentang karma kerap tertukar dengan ketakutan akan hukuman atau takdir yang kejam. Namun, karma sejatinya bukan tentang pembalasan, melainkan tentang keseimbangan, pembelajaran, dan pertumbuhan jiwa. Dalam bahasa Sanskerta, karma berarti aksi, segala sesuatu yang kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Hukum ini mengajarkan bahwa setiap tindakan melahirkan konsekuensi. Sebagaimana hukum fisika menyatakan bahwa setiap gaya menimbulkan gaya berlawanan, hukum karma menyatakan bahwa setiap getaran yang kita pancarkan, suatu saat akan kembali dalam bentuk pantulan yang sepadan. Ia bukan sistem penghukuman, tetapi sistem kesadaran. Semakin kita memahami hukum ini, semakin kita mampu menata hidup dengan ketenangan dan arah yang lebih dalam. Kekuatan yang dihasilkan dari pikiran, perkataan, dan tindakan tidak lenyap begitu saja. Energi itu tetap hidup, mengendap, menunggu waktu untuk kembali kepada sumbernya. Kembali tidak selalu dalam bentuk yang kita sangka, tetapi selalu dalam bentuk yang setara dengan kualitas batinnya. Maka yang penting bukan sekadar apa yang dilakukan, tetapi dari mana tindakan itu lahir. Dari niat, dari ketulusan, dari getaran yang menyertainya. Berikut ini 12 prinsip yang membentuk fondasi hukum karma. Memahami dan menghayatinya tidak hanya membuka mata, tetapi juga melembutkan hati dan menguatkan langkah dalam menempuh kehidupan. Yang pertama, karma sebagai hukum sebab dan akibat. Apapun yang kita tabur, akan kembali kepada kita. Jika kita menanam kebaikan, kita akan memanen kebaikan. Jika kita menanam amarah, maka amarah pula yang datang mengetuk pintu. Ini bukan ancaman, melainkan kesadaran bahwa semesta bekerja dalam keadilan yang lebih halus dari hukum manusia. Kita adalah pencipta bagi takdir kita sendiri, dan kehidupan adalah cermin dari isi batin kita. Yang kedua, karma sebagai hukum penciptaan. Hidup bukan kebetulan. Ia adalah hasil kolaborasi antara kehendak kita dan semesta. Kita tidak bisa berharap hidup berubah tanpa ikut berpartisipasi menciptakan perubahan itu. Apapun yang mengelilingi kita, hubungan, pekerjaan, bahkan perasaan sehari-hari, adalah cerminan dari apa yang kita izinkan hidup di dalam diri kita. Jika ingin damai, tanamlah damai di dalam. Jika ingin keindahan, binalah keindahan dalam pikiran, dalam sikap, dalam cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, karma sebagai hukum kerendahan hati. Apa yang kita tolak akan terus datang. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk disadari. Kebencian terhadap seseorang, penolakan terhadap pengalaman, atau kemarahan terhadap keadaan, semuanya adalah undangan untuk melihat ke dalam. Dunia di luar bukan musuh. Ia adalah guru. Dan hanya dengan hati yang rendah, kita dapat memahami pesan di balik setiap luka. Keempat, karma sebagai hukum pertumbuhan. Kita adalah hasil dari apa yang telah kita jalani, dan kita akan menjadi hasil dari apa yang sedang kita bentuk saat ini. Tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan batin. Tidak ada cara untuk melompat ke tingkat kesadaran lebih tinggi, tanpa terlebih dahulu menghadapi dan mengubah diri sendiri. Dunia berubah bukan karena kita menuntutnya, tetapi karena kita berubah dan semesta merespons perubahan itu. Yang kelima, karma sebagai hukum tanggung jawab. Setiap kali kita menyalahkan, kita kehilangan kekuatan. Menyalahkan dunia, menyalahkan orang tua, pemerintah, atau masa lalu hanyalah bentuk pengalihan dari tanggung jawab pribadi. Kebenaran sederhana namun mendalam, hidup kita adalah hasil dari getaran batin kita. Dan karena itu,
kita pun memiliki kuasa untuk mengubahnya. Tidak dengan mengontrol dunia luar, melainkan dengan menyelaraskan diri di dalam. Selanjutnya yang keenam, karma sebagai hukum keterhubungan. Tidak ada yang terjadi dalam ruang kosong. Setiap kata, setiap pilihan, setiap niat adalah bagian dari jaring kehidupan. Bahkan tindakan terkecil pun berkontribusi dalam membentuk masa depan. Momen-momen kecil, menyapa dengan tulus, memaafkan dalam diam, menahan diri untuk tidak marah, semuanya adalah bagian dari arsitektur jiwa. Tidak ada yang sia-sia. Yang ketujuh, karma sebagai hukum fokus. Kesadaran tidak bisa terbelah. Ketika kita memilih untuk mengarahkan pikiran pada nilai-nilai spiritual, maka ruang bagi dendam dan keserakahan menyempit. Fokus adalah kekuatan untuk menentukan kualitas kesadaran. Apa yang kita beri perhatian, maka ia akan tumbuh. Maka arahkan perhatian pada yang menumbuhkan, bukan yang melemahkan. Kedelapan, karma sebagai hukum memberi dan aliran energi. Segala yang kita miliki adalah titipan untuk dialirkan. Ketika kita memberi dengan hati, kita tidak pernah kehilangan apapun. Sebaliknya, kita membuka jalan bagi kehidupan untuk mengalir lebih deras. Memberi bukan kewajiban, tetapi bagian dari kodrat. Ketika kita memberi dengan kesadaran, kita memperkuat aliran kebaikan yang suatu saat akan kembali menyentuh kita dalam bentuk yang tak terduga. Kesembilan, karma sebagai hukum kehadiran. Hidup berlangsung di sini dan saat ini. Merenungi masa lalu terlalu lama membuat kita terjebak dalam pola lama. Mencemaskan masa depan terlalu sering membuat kita kehilangan kekuatan saat ini. Kunci untuk membentuk karma yang baru adalah hidup dengan penuh kehadiran. Dalam napas ini, dalam langkah ini, dalam pilihan hari ini. Kesepuluh, karma sebagai hukum perubahan. Hidup akan terus memberi pelajaran yang sama hingga kita belajar. Pola yang menyakitkan akan berulang, bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai panggilan untuk bangkit. Perubahan sejati bukan dari luar, tapi dari kedalaman diri. Saat kita mulai mengubah cara berpikir, cara mencintai, dan cara merespons dunia, maka arah hidup pun mulai berbelok. 11. Karma sebagai hukum kesabaran dan proses. Buah terbaik tidak pernah tumbuh dalam satu malam. Pohon yang berakar kuat, butuh musim-musim panjang untuk membentuknya. Karma juga demikian. Apa yang kita tabur hari ini, mungkin belum menampakkan hasilnya esok hari, namun pasti membentuk jalan. Kesabaran bukan sekadar menunggu, tetapi percaya pada proses, dan terus menyirami harapan dengan tindakan nyata. Yang terakhir, 12. Karma sebagai hukum makna dan inspirasi. Tindakan bernilai, lahir dari niat yang jujur. Apapun yang kita lakukan dengan kesungguhan akan meninggalkan jejak, bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam. Makna tidak selalu tampak di permukaan, tetapi setiap tindakan tulus, sekecil apapun, dapat menjadi inspirasi yang menggerakkan hidup orang lain dan memperluas cahaya dalam hidup kita sendiri. Dengan menyadari hukum-hukum ini, kita belajar bahwa hidup bukan arena kebetulan, melainkan panggung pembelajaran. Kita tidak selalu bisa mengendalikan hasil, tetapi kita bisa memilih niat. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa membentuk arah baru hari ini. Dan kita tidak harus menjadi sempurna, cukup menjadi sadar. Karma bukan alat penghakiman. Ia adalah panggilan untuk bertumbuh. Ia mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan, pada akhirnya, akan kembali kepada kita. Karena itu, biarlah setiap tindakan berakar pada kejujuran, kelembutan, dan keberanian untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Di dunia yang terus berubah, hukum karma tetap teguh sebagai peta batin. Ia tidak memaksa, tidak mengancam,
tidak menakuti. Ia hanya mengingatkan bahwa hidup ini adil dalam cara yang sangat halus. Dan jika kita mau mendengarkan, ia membisikkan jalan pulang ke dalam diri, tempat di mana kebijaksanaan dan kasih sayang bertemu dalam satu kesadaran yang utuh.